Tolong Anies rangkul, kasih jabatan yang sesuai minimal RT lah. Jangan gitu bang. Pak Anies itu orang intelek, kok suruh jadi RT. Pak Anies sekarang itu udah jadi ketua umum Ormas Jeruk. Begitu. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Buat pendukung Anies sudah dengar itu tadi. Rupanya Anies itu termul. Merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan. Iya, Didit, ya? nggak dibayar lagi. Nah lo, mana nih para pendukungan Abah? Nih anak Abah, ada apa? Utang apa? Tanya sama anaknya Bapak Prabowo. Waktu itu minjemin tidak, ngutangin tidak, biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang netizen ya yang meminta Prabowo agar merekrut Abah. Hahaha. Ya, saya juga sepakat ya. Prabowo merekrut Abah, gitu ya. Minimal jadikanlah Abah sebagai ketua RT lah. Atau ketua RW lah ya, jangan RT. Terlalu rendah ya, kan ketua RW lah. Koplak, anjay. Katanya anak-anak muda sekarang ya. Kurang ajar ini orang ya. Abah itu sudah jadi mas ketum loh, ketua umum loh. Kok bisa berharap Abah itu direkrut oleh Prabowo. Udah gitu dijadikan ketua RT pula. Abah itu mas ketum ya, mas ketua umum. Ketua umum apa bang? Ketua umum Ormas Oren. Selain itu tidak sedikit anak Abah ya yang tetap membela Abah sampai hari gini ya kan, dan justru menyudutkan Prabowo terkait tragedi gaun pengantin yang hingga kini nggak dibayar. Ini bukti bahwa anak-anak Abah itu memang sudah pedot ya, sudah jelas Abah yang nggak bayar gitu kan. Malah Prabowo yang disalahkan dengan berbagai narasi. Koplak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video ya. Ini dia. Tolong Anies rangkul, kasih jabatan yang sesuai minimal RT lah. Jangan gitu bang. Pak Anies itu orang intelek, kok suruh jadi RT. Pak Anies sekarang itu udah jadi ketua umum Ormas Jeruk. Sorry. Iya emang Pak Anies sekarang kan udah jadi ketua umum. Jadi ya kalau RT mungkin Pak Anies gak mau lah. Orang udah jadi Pak Ketum. Jangan baper, cuman bercanda loh. Kan kalian juga sering bercandain Pak Jokowi. Ntar giliran dipercandain kayak gini, kalian baper, langsung dalil. Cuman bercanda ya. Yo wis, ngono ya. Salam jikikis. Iyalah, masa Abah dijadikan Pak RT ya kan? Terlalu rendah lah. Pak RT itu di bawah Pak RW loh. Apalagi Abah saat ini sudah menjadi Mas Ketum. Hai, Mas Ketum Ketum Ormas Oren ya kan. Nggak tahu sekarang nasibnya gimana. Jangan-jangan nanti bikin lagi ormas lagi, bikin ormas lagi, gagal bikin ormas lagi. Terserah lah.
Yang penting kalian senang ya. Lanjut. Begitu. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Buat pendukung Anies sudah dengar itu tadi. Rupanya Anies itu termul. Nah, sudah dengar? Buat para pendukung Anies sudah dengar itu tadi. Nah, tuh anak Abah diketawain lu, ya kan? Lihat tuh, Abah itu ternyata termul. Ternak Mulyono. Ya iyalah, Abah itu ternak Mulyono teman-teman ya. Dan itu saya ketahui dengan jelas. Apalagi pada saat itu saya masih menjadi seorang editor di sebuah media cukup kenamaan di Indonesia ini gitu ya. Iyalah, Abah itu menjadi ternak Mulyono dan menjadi pendukung Jokowi pada saat Pilpres 2014. Karena itulah sebagai balas jasa Jokowi kepada Abah, Abah ini diangkat sebagai Menteri Pendidikan ya, bukan hanya sebagai balas jasa, tetapi juga Pak Jokowi ini melihat si Abah ini mungkin terlihat cerdas gitu loh, kelihatannya cerdas kan, memang kalau ngomong kan macam orang cerdas, jadikanlah Menteri Pendidikan. Nggak taunya nggak bisa kerja, Hah? Dan juga mungkin suka memainkan anggaran, jadinya ya di reshuffle lah, dipecat ya. Lanjut. Dengan bangganya Pak Prabowo sindir Anies, baju pengantin belum dibayarkan katanya saat isi wawancara. Terkuak sebenarnya. Yang menawarkannya itu ternyata dia merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan. Iya, Didit, ya? nggak dibayar lagi. Belum lama ini Prabowo kembali senggol nama Anies Baswedan saat wawancara dengan para pempret di kediamannya di Hambalang. Apakah tujuan dari Prabowo senggol nama Anies Baswedan terkait baju pengantin yang dibuat oleh putranya? Apakah ini gimmick politik untuk pengalihan isu? Yuk, disimak sampai selesai guys ya. Pak, Anda ini dengan bangganya seolah-olah menuduh si Didit yang salah, ya kan? Si Prabowo yang salah hanya gara-gara si Didit lah yang menawarkan diri untuk merancang busana gaun pengantin anaknya Abah. Jadi ketika nggak dibayar ya nggak usah keluar-keluar lah, gitu kan maksud Anda? Koplak. Didit itu, walaupun Didit itu mengajukan diri ya, Didit itu memberikan penawaran. Anda pernah kerja nggak sih? Jangan-jangan Anda ini ya kan mungkin kaya itu kaya warisan gitu loh. Anda nggak pernah kerja. Perusahaan sebesar apapun itu juga memberikan penawaran, Pak. Ya, media sebesar Tempe aja itu juga memberikan penawaran iklan kepada calon-calon pengiklan. Semua orang di dunia ini, perusahaan sebesar apapun itu memberikan penawaran, termasuk memberikan penawaran kepada calon investor. Jadi jangan dipikir hanya gara-gara Didit memberikan penawaran kepada Abah, kemudian Abah berhak nggak membayarnya. Koplak kalian itu ya. Koplak kau itu, mana ada. Didit walaupun memberikan penawaran, ketika tawarannya itu di-approve, disetujui, ya tetap harus dibayar jasa-jasanya. Alah. Anak Abah. Lanjut. Merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan. Iya, Didit, ya? nggak dibayar lagi. Nah lo, mana nih para pendukungan Abah? Nih anak Abah. Ada apa? Utang apa? Tanya sama anaknya Bapak Prabowo. Waktu itu minjemin tidak, ngutangin tidak. Biar jelas. Jangan disangkut pautkan dengan masalah politik. Ini masalah persahabatan. Masalah kawan. Nggak ada hubungannya dengan merugikan uang negara.
Kalaupun ngutang, urusan pribadi. Nggak ada hubungannya sama uang negara. Pikir. Tanya kepada anaknya Prabowo, waktu itu minjamin tidak, ngutangin tidak. Ini orang sepertinya rumahnya terlalu di desa, teman-teman ya. Saya bukannya mau menghina ya, tapi sepertinya ini orang ini terlalu di desa sehingga dia nggak bisa membedakan, ya kan? Merancang gaun pengantin dengan menyewa gaun pengantin. Kalau Anda, Pak, kalau saya, di desa saya, di kota saya, memang nggak ada, Pak, yang namanya perancang gaun pengantin. Yang adanya penyewaan, Pak. Habis dipinjemin, dibalikin, Pak. Besok lusa gaun yang sama dipakai oleh pasangan pengantin, mempelai pengantin di desa tetangga, Pak. Begitu terus menerus ya, itu penyewaan busana, Pak. Hah? Itu penyewaan properti pernikahan, Pak. Tapi kalau orang-orang terkenal, Pak, orang-orang keren, orang-orang jet set gitu, Pak ya, semacam ya Abah lah. Abah ini kan pernah menjadi calon presiden. Ini orang kaya nih, ya kan? Artis-artis, Pak, orang-orang keren, crazy rich, Pak. Nggak ada yang sewa, Pak. Gaun pengantinnya ya dipakai sendiri, Pak. Dia menyewa perancang busana untuk merancang gaun busananya, gaun pengantinnya. Dipakai cuma sekali aja, Pak. Bahkan dalam sekali pengantin dia bisa membuat 5 atau sampai 6 couple gitu, Pak. Dan nggak dipakai orang lain lagi, Pak. Itu sudah menjadi hak si pengantinnya, Pak. Jadi bukan disewakan, Pak ya. Perancang busana nggak pernah menyewakan, Pak, menyewakan hasil karyanya. Aduh, Pak. Aduh, jangan kepala aja lah, Pak, yang dikelimisin, Pak. Aduh, anak abah. Lanjut. Itu tidak sedikit di antara mereka yang dibayar untuk berbohong. Bohong apa? Bohong memuji yang membayar dan menjatuhkan, berbohong untuk mendiskreditkan lawan dari orang yang membayar. Itu kerjaan. Memuji, menyanjung, dan sanjungan-sanjungan itu tidak sesuai kadang-kadang dengan realita. Menyampaikan data bohong, menyampaikan fakta bohong demi untuk memuji, menyanjung orang yang bayar dia. Yang lebih parah lagi, dia dibayar untuk menyerang, menjatuhkan, memfitnah, menjelek-jelekkan lawan politiknya. Ya tapi kan duitnya akeh, Ustaz. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasul SAW, barang siapa yang makan sesuap makanan, dari hasil dia menjatuhkan kehormatan seseorang muslim, maka dia akan dikasih makanan yang serupa di neraka jahanam. Kemudian apa kata Nabi SAW? Barang siapa pakai baju, duit yang buat beli baju itu hasil dia menjatuhkan harga diri kehormatan seorang muslim, maka dia akan dipakaikan dengan baju yang serupa di neraka jahanam. Itulah nasib tragis buzzer di akhirat. Maka tobat, putus kontrak sekarang juga, daripada kebawa sampai ke akhir. Nah, dengerin tuh ya, anak-anak wabah ya, yang selama ini masih suka menyerang pribadi lawan politik Abah, Jokowi, Gibran, ya kan, kemudian Prabowo, ya kan, yang mereka nggak memiliki salah apapun tapi tetap aja kalian serang, ya kan. Ingat tuh kata Pak Ustadz barusan ya, bukan abal-abal, bukan saya loh ya yang ngomong ya, Pak Ustadz barusan yang ngomong. Iyalah, ya berhentilah jadi buzzer ya. Berhentilah ya mendapatkan upah dengan cara menjelek-jelekan orang. Sama aja bang, lu juga menjelek-jelekin orang. Hei Ferguson, jangan salah ya kan. Kami ini hadir untuk menjadi penyeimbang ya. Penyeimbang orang-orang yang selama ini banyak sekali menyerang Pak Jokowi dengan narasi-narasi yang tidak pernah bisa dibuktikan ya. Dengan cacian, dengan makian, dengan fitnahan. Nah, kami hadir sebagai penyeimbang gitu loh ya kan. Iyalah. Jadi kami kategorinya bukan tukang fitnah, karena kami sebagai orang yang
sebagai counter attack lah, semacam itulah ya. Walaupun kami tidak pernah mengenal Pak Jokowi, nggak pernah mengenal Prabowo, apalagi Gibran, nggak kenal gitu loh. Loh, terus kenapa Bang membela mereka? Kami bukan membela orang, kami membela kebenaran. Jadi sesuatu yang kami rasa itu benar, akan kami suarakan ya. Makanya kalau kalian ingin para ternak Mulyono itu menganggap Jokowi itu salah, tunjukkan, buktikan, jangan cuma membacot doang. Paham? Iyalah. Ya, teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang ngakak melihat rekam jejak Abah yang sebetulnya merupakan ternak Mulyono. Lah emang seperti itu kan, ya kan? Iya, makanya dulu Abah pernah menjadi Menteri Pendidikan, tetapi karena tidak bisa kerja dan hanya menghabiskan anggaran, mungkin ya akhirnya Abah dipecat. Hehe. Karena dipecat akhirnya Abah sakit hati, benci kepada Jokowi, ya kan? Iyalah, makanya sampai saat ini menyerang Jokowi nggak mandek-mandek ya. Kalian aja yang kemakan oleh narasi-narasi Abah. Padahal Abah benci Jokowi karena dipecat, bukan karena Jokowi salah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.